Lo pernah gak sih lagi asik makan snack, udah ada label halal, udah tenang, ternyata isinya babi. Yes, lo gak salah denger. Produk bersertifikat halal, tapi ternyata mengandung unsur babi. Gila gak tuh? Jadi gini guys, belum lama ini BPJPH bareng BPOM nemuin 9 produk makanan olahan yang ternyata mengandung DNA atau zat yang berasal dari babi. Dan parahnya lagi, 7 dari 9 produk itu udah punya sertifikat halal. Bayangin aja, lo belanja di minimarket, percaya 100% sama label halal di kemasannya, tapi ternyata di belakangnya lo makan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Gak cuma ngecewain, ini juga ngeri banget buat keimanan kita. Kenapa sih hal kayak gini bisa terjadi? Salah satu akar masalahnya adalah karena sistem kapitalisme sekuler yang cuma peduli cuan. Bukan halal haram, yang penting untung, yang penting laku, soal agama nomor sekian. Di sistem kayak gini, bisnis jalan sendiri, agama jalan sendiri. Jadi wajar kalau pengusaha dan produsen cuma fokus di profit tanpa mikir halal haram. Bahkan produk yang gak halal pun bisa lolos karena pengawasan dan sistemnya yang longgar banget. Sekarang coba lo bayangin, di negeri yang mayoritas muslim kayak Indonesia, harusnya makanan halal tuh udah jadi standar mutlak kan? Tapi faktanya kita masih harus was-was setiap beli makanan. Lucu gak tuh? Padahal Allah udah jelas banget melarang makan babi. Bukan cuma gak halal, tapi juga karena kotor dan najis. Dan kita diperintah buat makan yang halal dan baik. Artinya gak cukup sekedar makan enak, kenyang, tapi juga harus bersih, sehat, dan berkah. Gak main-main loh, konsumsi makanan haram itu bisa ngefek ke spiritualitas kita. Doa jadi gak dikabulin, hati jadi makin keras, dan yang paling ngeri adalah bisa ngerusak amal ibadah kita. Nabi pernah bilang, daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Jadi, ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal sistem yang kita jalanin. Selama negeri ini ngejalanin sistem kapitalisme sekuler, kita akan terus dihadapkan dengan masalah kayak gini. Islam punya solusi loh. Dalam sistem Islam, yang bukan cuma ngatur masalah ibadah, tapi juga ngatur masalah ekonomi, pasar, makanan yang halal dan haram, itu jadi standar utama. Ada yang namanya kode hisbah, semacam pengawas pasar yang bisa langsung ngambil tindakan kalau ada makanan yang haram. Dan pemimpin Islam yaitu khalifah punya tanggung jawab langsung dari Allah buat jaga urusan umat, termasuk urusan makanan. Jadi bro, kalau lo peduli sama apa yang masuk ke tubuh lo, kalau lo pengen hidup lo lebih berkah, jangan cuma lihat label. Mulai sadar sama sistem, karena selama sistemnya rusak, kita bakal terus ketipu. Karena hidup yang halal dimulai dari sistem yang berani nurut sama aturan Allah. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka mata lo, jangan lupa like, share, dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan ingat, yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Tapi kalau lo diem aja, bisa jadi lo lagi jalan di wilayah abu-abu. Hati-hati. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.